Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat M2N, di video kali ini saya akan membahas latihan yang ada di buku Matematika kelas 9 halaman 60 buku Kurikulum Merdeka, yaitu untuk penerapan konsep soal nomor 6 dan 7. Berikut ini adalah soalnya seperti ini. Mari kita mulai untuk menjawab nomor 6 terlebih dahulu. Baik, kita jawab untuk nomor 6, yaitu tentukan luas permukaan kubus yang memiliki panjang sisi sebagai berikut. Yang pertama, yang A itu panjang sisinya adalah 0,2 meter ya. Menghitung luas permukaan kubus itu rumusnya adalah 6 kali S kali S. 6 kali sisi kali sisi. Di sini sisinya 0,23, berarti tinggal kita hitung 6 dikali 0,3 dikali sisinya 0,23 ya. Jadi luas permukaannya adalah 6 dikali 0,23 dikali 0,23, yaitu 0,3174 meter persegi. Oke, itu untuk jawaban yang A. Kita lanjutkan untuk yang B. Baik, untuk yang B adalah ini sisinya adalah 10 pangkat 3 mm. Berarti tinggal kita masukkan lagi ke dalam rumus luas permukaan kubus, yaitu 6 dikali S dikali S. Maka S-nya itu atau sisinya adalah 10 pangkat 3 mm. Maka tinggal kita hitung, yaitu luas permukaannya adalah berarti 6 dikali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 3 itu artinya kita jumlahkan pangkatnya ya. Kalau perkalian pangkatnya dijumlah berarti 10 pangkat 6, 3 tambah 3. Jadi jawabannya adalah 6 kali 10 pangkat 6 mm persegi. Berikutnya untuk yang C, yaitu dimana S-nya atau sisinya yaitu 2,5 kali 10 pangkat 6. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Berarti sisinya 2,5 kali 10 pangkat 6, maka LP-nya atau luas permukaannya adalah 6 dikali S dikali S gitu ya. Berarti 6 dikali 2,5 kali 10 pangkat 6 dikali 2,5 kali 10 pangkat 6. Berarti ini 2,5 dikali 2,5 yaitu 2,5 pangkat 2 atau 6,25. Lalu 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat 6 berarti pangkatnya ditambah, yaitu 6 tambah 6 yaitu jadi 10 pangkat 12. 6 kali 6,25 itu adalah 37,5 kali 10 pangkat 12, atau bisa kita tulis kalau komanya kita geser ke kiri itu menjadi pangkatnya bertambah, yaitu jadi 10 pangkat 13. Jadi 3,75 kali 10 pangkat 13 mm persegi. Itu untuk jawaban yang C. Berikutnya kita akan lanjutkan ke nomor 7. Baik, untuk nomor 7 di sini kita diminta untuk menghitung luas permukaan dari beberapa bangun yang sudah disediakan dalam soal. Untuk bangun yang pertama yaitu bangun A ya, balok. Di sini bisa kita lihat ukuran panjangnya adalah 9 cm, lalu lebarnya 6 cm dan tingginya 3 cm. Untuk mencari luas permukaan balok yaitu rumusnya 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Tinggal kita masukkan karena panjang, lebar dan tingginya sudah ada. Jadi bisa kita tulis 2 kurung buka P-nya itu 9, L-nya 6. Jadi 9 kali 6 ditambah P-nya itu 9, T-nya itu 3. Lalu L-nya itu kita masukkan adalah 6, lalu T-nya itu adalah 3. Maka tinggal kita hitung, yaitu 9 kali 6, 54, 9 kali 3, 27, dan 6 kali 3, 18. 54 tambah 27 tambah 18 itu adalah 99. Tinggal kita kali 2, yaitu 198 cm persegi. Itu adalah untuk jawaban yang gambar A.
Berikutnya kita akan menjawab gambar B. Baik, untuk menjawab gambar B ya, di sini sudah tersedia gambarnya adalah bentuk balok juga, di mana panjangnya adalah 2 cm, lebarnya 1 cm, dan tingginya 5 cm. Maka tinggal kita masukkan lagi ke dalam rumus, yaitu berarti 2 panjangnya kali lebar berarti 2 kali 1, panjang kali tinggi itu 2 kali 5, kalau lebar kali tinggi itu berarti 1 kali 5. Maka bisa kita hitung 2 kali 1 itu 2, 2 kali 5 10, 1 kali 5 itu 5. 2 tambah 10 tambah 5 itu 17, maka tinggal 2 dikali 17, yaitu 34 cm persegi. Itu untuk jawaban yang B. Berikutnya kita akan menjawab gambar C. Baik, sekarang kita akan menjawab gambar yang C ya. Gambarnya adalah prisma ya, prisma segitiga ya. Di sini disajikannya seperti ini, lalu saya tambahkan di sini supaya terlihat mana sih alas gitu ya. Di sini kita cari dulu ya cara menentukannya. Mana sih yang menjadikan luas alas? Jadi kita harus tahu dulu bagian alasnya itu yang mana. Jadi alas itu adalah yang alas dan bagian atas itu adalah berarti yang punya luasnya sama atau ukurannya sama ya. Jadi kita lihat berarti yang sama itu adalah ini ya. Dengan bagiannya saya gambar di sini belakangnya adalah ini. Bisa dipahami ya. Itu adalah bagian atas dan bagian alas gitu. Jadi dia mempunyai atas dan alas itu adalah ukurannya sama. Luasnya sama, ukuran luasnya sama. Nah, kemudian tinggi bangun itu yang mana? Tinggi bangunnya yaitu jarak dari alas ke atas gitu. Berarti ini yaitu adalah 15. Bisa dipahami ya? Itu yang dimaksud dengan sisi alasnya. Gitu. Nah, berarti tinggal kita hitung di sini untuk luas prisma itu mencari luas permukaannya adalah ini ya. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Tadi luas alasnya adalah ini ya, segitiga siku-siku. Maka bisa kita cari keliling alasnya gitu ya. Keliling alasnya ini kita butuh satu sisi lagi, yaitu sisi miringnya. Ini ya. Di sini saya kasih sisi miring ini adalah M. Maka kita cari dulu luas sisi miringnya, yaitu M kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Karena ini sisinya 10, ini 10. Jadi kita pakai Pitagoras ya, karena ini segitiga siku-siku. Jadi M-nya adalah akar 200. Akar 200 itu kan 100 kali 2. Jadi kita keluarkan 100-nya jadi 10. Jadi 10 akar 2. Bentuk sederhana dari akar 200. Jadi M-nya sudah kita dapatkan yaitu 10 akar 2. Nah, berikutnya tinggal kita masukkan, berarti KA atau keliling alasnya adalah 10 ya. Jadi segitiga ini kalau kita gambar kan gini ya. Jadi ini 10. Kemudian ini juga 10. Nah, ini 10 akar 2 gitu ya. Jadi untuk kelilingnya berarti 10 tambah 10 tambah 10 akar 2. Ini bisa dijumlah. 10 tambah 10 jadi 20 ditambah 10 akar 2. Nah, ini tidak bisa dijumlah ya karena tidak sejenis. Jadi keliling alasnya yaitu 20 tambah 10 akar 2. Nah, untuk luas alasnya berarti tinggal setengah kali alas kali tinggi. Jadi setengah kali alasnya 10, tingginya 10. Jadi setengah kali 10 kali 10. Berarti yaitu 50. Bisa dipahami ya? Berarti sudah kita dapatkan keliling alas dan luas alas. Nah, sedangkan untuk mencari luas permukaan dari prisma itu adalah rumusnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma tersebut. Tinggi prismanya adalah 15 tadi ini. Maka bisa kita tuliskan berarti 2 kali 50 tinggal kita masukkan. Keliling alasnya tadi ini dikali 15. 2 kali 50 itu 100. Lalu ini kita kali 20 kali 15 itu 300. 10 akar 2 kali 15. 150 akar
2. Nah, ini bisa kita jumlah 100 tambah 300 itu 400 ditambah 150 akar 2. Nah, ini tidak bisa dijumlahkan karena berbeda jenis ya. Yang satu ada akar, yang satu lagi tidak memiliki akar. Yang 400-nya ini punya akar, jadi tidak bisa kita jumlahkan atau tidak sejenis. Maka bisa kita sederhanakan menjadi bentuk distributif, yaitu sama-sama dibagi 50. Jadi 400 bagi 50 itu 8, 150-nya dibagi 50 tersisa 3 akar 2. Maka bisa kita tulis penulisannya seperti ini. Atau sampai sini sudah betul gitu ya. Jadi jawabannya adalah 400 plus 150 akar 2 meter persegi, atau bisa kita tulis bentuk lainnya yaitu 50 kurung buka 8 plus 3 akar 2 meter persegi. Itu jawaban untuk luas permukaan gambar yang C. Berikutnya kita lanjut ke gambar D. Baik, untuk gambar yang D disajikan gambarnya adalah ini ya, yaitu bentuk limas segi 4 ya. Alasnya berbentuk segi 4-nya persegi ya. Jadi untuk menghitung luas permukaan limas yang berbentuk alasnya persegi, rumusnya adalah bisa kita gunakan ini. Luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegaknya ya. Luas sisi tegaknya yaitu ini segitiga, ini sisi tegaknya ya, kan ada 4, jadi tinggal dikali 4 luas sisi tegak. Jadi di sini luas alasnya yaitu persegi, yaitu S kali S ya kan. Ini sisinya 3,5, berarti untuk luas alasnya 3,5 dikali 3,5. Lalu ditambah 4 dikali luas sisi tegak. Luas sisi tegaknya berarti ini segitiga ya. Berarti setengah kali alas, alasnya itu 3,5 dikali tingginya. Tingginya adalah 4 ini. Tinggal kita hitung 3,5 dikali 3,5 yaitu 12,25. Lalu ini setengah dikali 3,5 dikali 4. Ini kan 4 dibagi 2 itu 2, 3,5 dikali 2 yaitu 7. Jadi ini 4 kali 7, 28 ditambah 12,25 yaitu 40,25 cm persegi. Oke, itu untuk jawaban luas permukaan gambar D. Kita lanjutkan untuk gambar E. Nah, untuk gambar E, ini bisa kita lihat ya, gambarnya seperti ini, yaitu adalah ini gambar prisma ya. Alasnya yang mana? Nah, untuk menentukan alas, sisi alas itu, kita lihat dua sisi yang luasnya sama ya. Kita lihat dari sini adalah berarti sisi yang mempunyai luas alas yang sama yaitu sisi yang berbentuk trapesiumnya ya. Ini. Ya. Nah, saya gambar bagian belakangnya adalah yang saya gambar dengan garis putih yaitu ini. Ya, itu sisi belakang. Nah, ini sisi depan atau dia sebagai alas dan atas gitu ya. Jadi, untuk menentukan alas sekali lagi adalah itu kita cari dua sisi yang mempunyai ukuran yang sama persis ya. Kalau ini kan nggak ada nih. Kalau kita ambil ini sebagai sisi alas, ini nggak ada lagi yang sama gitu. Jadi ini tidak bisa kita jadikan sebagai alas. Jadi yang sama adalah yang bentuknya trapesium gitu ya. Semoga bisa dipahami ya cara menentukan alasnya yang mana. Seperti itu yang pertama. Kemudian setelah menentukan alas ya, ini bisa kita keluarkan. Bentuk alasnya adalah ini. Trapesium. Kita butuh luas alas dan keliling alas. Maka luas alasnya ini bisa kita cari, yaitu untuk mencari luas alas yaitu luas trapesium. Luas trapesium yaitu jumlah dua sisi yang sejajar ya, ingat ini yang sejajar. Berarti 10 tambah 20 lalu dibagi 2 dikali tingginya. Tingginya itu berarti ini 25 ya. Ini kita lagi bicara trapesiumnya dulu ya. Jadi luas alasnya adalah 10 tambah 20 dibagi 2 dikali 25. Jumlah dua sisi yang sejajar ya ini dibagi 2 dikali tingginya. Tingginya berarti ini.
Ya, jadi kita bisa hitung 10 tambah 20 itu 30, 30 dibagi 2 itu 15, dikali 25 hasilnya 375. Itu untuk luas alasnya. Nah, untuk keliling alasnya berarti kita butuh nih sisi ini. Nah, bagaimana mencarinya? Yaitu kita gunakan Pitagoras. Ini bisa kita buat garis bantu, yaitu ini. Itu sama aja 25 ya panjang ini. Lalu ini adalah berarti 10. Jadi ini membentuk segitiga siku-siku kan ini. Nah, berarti untuk mencari, anggap di sini saya kasih huruf X ya. Jadi kita mencari X berarti yaitu panjang ini 25 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Jadi hasilnya X-nya adalah akar 725. Kalau kita cari perkaliannya, 725 itu adalah 25 kali 29. Jadi bentuk sederhana dari akar 725 adalah ini 25 keluar jadi 5. Jadi 5 akar 29. Jadi sisi ini adalah panjangnya X-nya adalah 5 akar 29. Jadi kelilingnya adalah tinggal kita jumlahkan keliling itu 10 ditambah 20 ditambah 25 ditambah ini X, yaitu 5 akar 29. 10 tambah 20 tambah 25 tambah 5 akar 29. Ini bisa kita jumlah atau kita hitung. 10 tambah 20 tambah 25 itu 55. Nah, ini tidak bisa karena tidak sejenis. Jadi keliling alasnya ya sudah ini 55 ditambah 5 akar 29. Luas alas sudah kita dapatkan, keliling alas sudah kita temukan, maka tinggal kita masuk ke rumus luas permukaannya, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi bangunan itu. Maka tinggal kita masuk, berarti 2 kali luas alasnya 375, keliling alasnya 55 tambah 5 akar 29, lalu tinggi dari prisma ini adalah ini ya, 20. Lalu tinggal kita hitung 2 kali 375 itu 750. Lalu ini kita kalinya seperti ini, 55 kali 20 itu 1100. Lalu ini 5 akar 29 kali 20 berarti 100 akar 29. Nah, ini bisa kita hitung atau kita jumlah. 750 ditambah 1100 itu 1850 ditambah 100 akar 29. Nah, sampai sini jawabannya juga sudah betul ya. Boleh 1850 ditambah 100 akar 29 meter persegi luas permukaannya. Atau bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 50 kita keluarkan. 1850 dibagi 50 itu sisanya 37. Lalu 100 dibagi 50 itu 2 akar 29. Seperti itu bentuk sederhananya. Jadi jawabannya boleh 1850 ditambah 100 akar 29 meter persegi atau 50 kali 37 plus 2 akar 29 meter persegi. Jadi itu untuk jawaban gambar E. Kita lanjut untuk gambar F. Baik, kita lanjut untuk gambar F ya, di mana gambar F disajikannya gambarnya seperti ini. Langkah awal adalah kita tentukan dulu alasnya ya. Ini adalah prisma. Di mana bagian alas lagi-lagi kita tentukan adalah yang memiliki yang memiliki luas yang sama gitu ya, ukurannya sama persis. Yaitu kita lihat kalau dari gambar ini berarti yang akan mempunyai dua sisi yang ukurannya sama, yaitu ini ya, dia ada di bagian satu lagi di bagian belakangnya gitu ya, kebayang ya. Oke, jadi ini bagian sisi ini yang akan mempunyai dua sisi yang sama. Jadi dia ini sebagai alas, satu lagi ada di bagian sananya gitu ya, di bagian belakangnya itu juga punya bentuk yang seperti ini gitu ya. Nah, jadi yang kita jadikan alas adalah yang bentuk ini gitu, bisa dipahami ya. Nah, kalau kita keluarkan bentuknya adalah ini. Jadi ini yang sebagai alas gitu. Kemudian kita bisa lihat ukurannya, yaitu di sini adalah 10 ya. Karena ini sama, berarti kan ini adalah 20 ya, karena jumlah ini sama ini itu adalah ini gitu ya. Jadi ini kita bisa tulis 20.
Kemudian katanya ini sama, berarti ini bisa kita tulis, berarti panjang ini adalah sama aja jumlah ini dan ini, yaitu 20 juga. Bisa dipahami ya? Nah, bagaimana mencari luas ini, yaitu bisa kita bagi dua bagian. Yaitu ini di sini saya kasih tanda, ya kita garis, potong, maka ini menjadi luas 1, ini luas 2. Luas 1 itu berarti 10 kali 10 karena persegi 100. Kemudian luas 2 berarti 20 kali 10 gambar ini. Jadi 10 kali 20, 200. Maka luas alasnya atau luas ini adalah, tinggal kita jumlah 100 ditambah 200, yaitu 300. Bisa dipahami ya? Lalu kelilingnya. Untuk mencari kelilingnya, tinggal kita jumlah saja kan. Berarti ini 10, 10, ini ada juga 10 ya. Ini 10, jadi 10 ada 4, yaitu berarti 40. Lalu tambah 20, tambah 20. Itu adalah jadi 80. Itu keliling alasnya. Jadi luas alas sudah kita dapat, keliling alas juga sudah kita temukan. Lalu tinggal kita masuk ke rumus luas permukaan prisma, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Berarti 2 kali 300 ditambah 80 kali tingginya, yaitu ini 30. Ya, jadi tinggi bangun itu adalah jarak alas, luas jarak alas ke atas gitu ya. Jadi kalau ini tadi alasnya berarti kan atasnya itu ada di bagian belakang gitu ya. Jadi jaraknya adalah ini sejauh 30, yaitu tinggi bangunan itu. Jadi kalau kita putar ini sebagai alas, nah ini adalah tingginya gitu ya. Tingginya 30, jadi ini 600 ditambah 80 kali 30, 2400. Jumlahnya adalah 3000. Jadi luas permukaan bangun ini adalah 3000 meter persegi. Oke, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.